Ya, teman-teman, hari ini tanggal 3 bulan 11 bagian ke-9 di hari libur. Dan mohon maaf teman-teman apabila ada beberapa emiten yang belum saya bahas yang mungkin bisa dibahasnya mungkin besoknya gitu ya. Kalau enggak, kita lagi cari referensi dulu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan subscribe dari awal, luar biasa. Yang baru juga mohon maaf ya apabila beberapa emiten juga belum bisa dibuka ya. Nanti mungkin saya akan buka kembali ya. Dan terus teman-teman yang sudah memberikan komentar dan sudah mendoakan saya, mudah-mudahan teman-teman juga diberikan hal yang sama ya. Semoga digantikan dengan 10 kali lipat. Dan yang telah memberikan super tank juga terima kasih ya. Semoga dikembalikan kepada kalian juga dengan kalian 10 kali lipat. Baik teman-teman, kita akan kembalikan semuanya ke hukum dasarnya. Beli saham itu beli di bawah, jual di atas. Jangan sampai beli atas jual di atas atau enggak beli di atas jual di bawah ya. Kita harus punya prinsip dikembalikan lagi kepada hukum dasarnya. Nah, teman-teman, kita akan membahas beberapa emiten ini ya. Mungkin ada beberapa emiten yang harus dibahas kuartal 3-nya. Cuman kita akan spill sebentar aja ya untuk mungkin yang harus dibahas kuartal 3-nya. Mudah-mudahan sih udah keluar gitu kuartal 3-nya ya. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media kita untuk belajar bersama. Tidak ada niatan untuk mengajak atau lagi menggurui teman-teman, jauh dari kata guru saya teman-teman ya. Dan saya selalu berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dari awal ya sampai sekarang ini ya. Tanpa teman-teman video-video saya itu tidak akan bermanfaat. Oke, langsung ya. Ada cem nyangkut di 314 kuartal 3-nya sudah keluar. Sekarang lebih enaknya di harga berapa average-nya katanya. Baik. Ini kuartal 2 ya untuk berarti kuartal 3-nya belum keluar, kuartal 2-nya 287, 289 artinya sekarang lagi di bawah harga wajar ya. Kita cek dulu ke sini teman-teman. Itu harga wajar kuartal kedua ya. Kita kuartalnya belum ya. Nanti deh kita coba untuk lihat ya kuartal 3-nya harga wajarnya kita bikinkan. Nah teman-teman, seperti teman-teman lihat untuk satu tahunan dulu deh. 1 tahunan ini dalam posisi dia murah teman-teman, sekarang murah. Teman kita beli di harga 314 ya. 314 ada masih di area murahnya teman-teman nih, masih di area murahnya, artinya masih dalam tahap kemurahan ya, bukan kemurahan. 3 tahun juga 314 masih dalam posisi murahnya teman-teman ya. 326 adalah posisi tengahnya dan kemarin di 400 adalah harga tertingginya. Nah, untuk 5 tahunan dalam posisi agak mahal dikit. Dan mungkin mau diturunkan ke harga tengahnya di 253 ya. Ini harga 253 selalu mantul. Lihat di tahun berapa ini? 2022 mantul. Terus di sini juga pas ditahan ya, ketika dia break ke harga tengahnya dia ditahan ya, langsung ke atas. Nah, ini juga pas melewati dikit langsung ditahan ke atas lagi. Ini juga ketika dia melewati garis tengah langsung diangkat. Artinya tunggu saja teman-teman konfirmasi dari 256-nya ya. 256 di mana? Di sini ya. Ada di sini ya. 256. Oh, ada di sini nih teman-teman. Nah, kalau dari saya teman-teman coba perhatikan di area 236-nya ya. Nah, 236-nya 233 lah, 236, 235. Pas banget si ekor hijau ini teman-teman, perhatikan aja di area sini teman-teman ya. Mudah-mudahan dia ketemu ke sini teman-teman, karena kalau ketemu ke sini berarti dia lagi dalam posisi menyelesaikan PR-nya ya. Jadi teman-teman perhatikan aja, kalau mau average nanti mungkin dia akan melakukan manuver di bawah untuk putar baliknya ya. Usahakan nanti kalau mau average ya, MA10-nya sudah mulai di bawah candle teman-teman. Jadi kalau ada angka saya tidak akan memastikan, tapi untuk penurunannya ke 356 tunggu di situ ya, siapa tahu dia kasih di situ, mantul aja di angka sini. Cuman pas pengambilannya perhatikan MA10-nya teman-teman. MA10 sudah mulai di bawah candle. Nah, ini kan ngangkat. Nah, kalau saya tidak akan ngambil di sini, walaupun ya betul ke atas, tapi tidak akan saya ambil teman-teman. Saya akan biarkan aja gitu. Nah, karena posisinya memang lagi downtrend gitu kan, makanya ketika downtrend. Kalau kita melihat
Karena seperti ini teman-teman, cenderung saya akan biarkan, saya tidak akan buru-buru untuk masuk kalau untuk swing ya. Tetapi kalau untuk scalping ya bebas-bebas aja ya, malahan ini bagus kalau untuk scalping itu. Jadi ketika dia mau ke puncaknya langsung aja embat gitu kalau untuk scalping ya. Tapi untuk swing saya cenderung tidak akan mengambil, ini terlalu berisiko teman-teman ya. Karena di sini sudah tidak punya, sudah timnya rule, naik naik naik, tapi EMA 10-nya juga pas naik juga EMA 10 langsung di atas. Udah ketinggian. Pas lihat di sini, coba lihat teman-teman. Ternyata sudah ketinggian di 400, itu udah ketinggian. Jadi 400 itu ini udah ketinggian teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya di harga 314 ya mungkin ada 100 poin ke atas gitu ya. Kalau tidak average ya cuma 314 poin ya. Makanya teman-teman nanti tunggu aja mungkin area 256-nya ya untuk harga tengahnya. Kalau enggak nanti teman-teman bisa di angka 241, kalau dari saya di 236 ya. 233 nih. Area sini aja tahu, kasih garis aja di ekor merahnya teman sini nih. Karena kan ini ekor si malakama teman-teman, ini artinya si malakama itu akan ke atas tapi suatu saat akan ke bawah gitu ya. Nah ini juga pas garis banget seekor merah teman-teman, udah mulai ketembus ya seekor merahnya. Makanya akan saya biarkan dulu, tapi yang pertama sudah ketembus, artinya biarkan saja dulu teman-teman. Ya biarkan saja dulu, ini saya biarkan, yang satunya udah saya ketembus ya, udah gugur. Nah ini tinggal tunggu aja teman-teman EMA 10-nya teman-teman. EMA 10 udah di bawah candle ya, teman-teman mungkin bisa mulai average ya, dan jangan dari harga teman-teman, biarkan aja kalau perlu ke bawah dia perlu ke bawah ya. Soalnya dia cenderung ditahan untuk jangka pendeknya ya. Untuk jangka pendeknya cenderung ditahan di 241 ya. Kalau saya kan masih di bawahnya 236 ya, 233 ya. Perhatikan aja area-area situ teman. Mudah-mudahan sih dia putar baliknya di situ ya. Kita lihat untuk seperti ini, saya sebenarnya kalau buat cem ya tidak sukanya seperti ini aja. Untuk swing itu kurang baik kalau saya ya, karena kecenderungan dia malah ini ada yang terbawahnya di angka 192. Makanya tunggu aja teman-teman, 192 itu masih meninggalkan jejak dia mulai ada si ekor hijau di sini ya. Makanya perhatikan aja, jangan terburu-buru ngambil dulu teman-teman. Semua ada konfirmasi CMA 10-nya mulai di bawah candle, karena tidak sukanya seperti ini aja, kenaikannya secara tiba-tiba gitu. Tapi bandarnya keren. Nah, kalau ini bandarnya keren teman-teman ya. Jadi kalau mau ngambil cem itu usahakan lagi di bawah aja teman-teman ya. Di bawah dikasih ke bawah kok. Nih teman-teman, dikasih ke bawah, lihat ya. Naik lembah. Naik lembah ya. Naik lembah. Nah, tunggu aja di posisi bawahnya teman-teman ya. Pasti dikasih kok teman-teman ya. Nih 3 tahunan ya, posisi lembahnya dikasih gitu ya. Lagi mau ke harga ini bawah berarti nih 227 ya. Nah sebentar teman-teman, tunggu aja di harga bawahnya, dan tunggu MA 10-nya dia mulai di atas di bawah candle. Lanjut, ada Amar Bang. Amar ini posisinya, lihat dulu Amar sini ya posisinya. Ya butuhnya tiga garis itu sepertinya teman-teman, ini untuk mengukur aja kan teman-teman, dia posisi murah atau mahal ya, atau posisi tengah. Nah ini dalam 1 tahunan, coba lihat dalam posisi murah banget, barusan menyentuh harga under value nya. Untuk 3 tahunan juga murah teman-teman, murah ya, tapi menuju downtrend, tapi udah 2 kali ya ditahan ya. Ini juga lagi murah, posisinya murah. 10 tahunan coba lihat posisi murah teman-teman ya, tapi untuk 1 tahunan dulu deh. Untuk jangka pendeknya ini sudah 3 kali, 1, 2, 3 kali ditahan ya di area-area sini teman-teman ya. Ada juga si kepala merah sudah mulai nongol lagi, dan si kepala merah juga sudah nongol 2 kali, artinya kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Terus isiannya bagaimana? Sementara ini bandar lokal masih rajin jualan ya, rajin jualan tapi tipis. Terus bandar foreign kemarin tanggal berapa ngambil? Tanggal 31 Oktober dia ngambil teman-teman ya, tanggal 31 Oktober. Kita cek and recheck siapa yang ngambil. Ada CC yang ngambil 6,7 juta atau 311 lot. Ya mudah-mudahan itu pertanda baik ke atas teman-teman. Tapi sekarang lagi posisi untuk jangka pendeknya lagi murah teman-teman ya, lagi murah di sini ya. Artinya masih bisa ada kesempatan ke angka 266. Saya menarikkan hanya ke 246 aja teman-teman ya. Hanya ke 246. Di sini semua ada si kepala merah. Awas kepala merah terlewati, kemungkinan ini juga ada gap di area 220-nya, ada kepala merah di atas 218-nya. Mudah-mudahan bisa ke atas dan sudah terkonfirmasi mau ke atas. Cuma hati-hati aja. Ini area 207-nya, di situ ada si siapa?
Di sini tidak ada apa-apa sebenarnya teman-teman, cuman bagus aja di sini ada apa namanya, ada tahanannya bagus gitu ya. Ini secara tahanan udah bagus teman-teman, tahanan ini bagus ya, ini juga bagus, ini juga bagus. Ini tahanan bagus semua teman-teman ya, bagus ya tahanannya. Tahanan supportnya bagus ya. Makanya jangan sampai jebol ke 207-nya. 207 jebol bisa ke bawah atau bisa ke, tapi lebih murah lagi kalau di bawah gitu kan. Nah, seperti teman-teman untuk Amar ini dalam posisi dia sideways agak panjang. Smart Money juga sudah mulai masuk. Lihat nih 3 hari ini udah masuk. Artinya kalau Smart Money 3 masuk segini cuma tinggal di up aja gitu ya. Si Foreign juga sudah mulai masuk bagus, cuma bandar lokal doang yang cenderung jualan. Lihat jualan ya. Tapi kalau Foreign dia cenderung ke atas, artinya dia masih banyak barang di atas. Dan apalagi kemarin tanggal 31 Oktobernya si CC sudah mulai ngambil lagi. Oke. Ada LPKR di Pokarawaci. LPKR, ada apa dengan LPKR? Wah, udah tinggi banget nih. Pengawalan sudah selesai, tinggal sunahnya aja. Kita lihat LPKR. Dia posisinya di mana? Kita harus lihat posisi jangka panjangnya, teman-teman. Apakah ada bisa ke atas lagi atau malah sudah di atas ya? LPKR udah 1 tahunan ya sudah menyentuh over value-nya, tapi lagi saya duaikan di atas. Kita lihat juga lagi sedikit lagi menuju 155-nya, hati-hati aja. Jadi teman-teman kalau masih punya barang di bawah ya silahkan aja ini juga. Nah, kalau untuk jangka panjangnya dikit 5 tahunan, coba lihat, perhatikan teman-teman, bisa mencapai ke harga 182. Untuk 1 tahunan lah masih murah banget, artinya masih ada kesempatan biar ke atas ke 321. Ini untuk jangka panjang dikit aja. Jaraknya di jarak ya. Lihat dari jaraknya, kalau menurut TA ya ini masih dalam posisi murah banget gitu ya. Bisa mencapai ke 333 aja, itu belum mencapai harga tengah, tapi ini mencapai harga murahnya, murah aja gitu ya. Kalau kan murah banget, ini murah aja gitu ya. Jadi kecenderungan ke atasnya ada kecenderungan, soalnya di sini lagi posisinya saya dua ya atas, cuman ada cumannya nih. Kan bandar lokal sama Foreign lagi jualan ya. Nah, dia kalau saya dua atas, teman-teman, 3 melewati inilah, tidak melewati 112-nya, kemungkinan dia akan up lagi ke atas ya, asalkan si bandar lokalnya sudah akumulasi sama si Foreign. Nah, dan terlihat di sini teman-teman udah mulai tanda-tanda akumulasi ya. Ada akumulasi, ada hijau. Terus si bandar Foreign juga akumulasi dari tanggal 31. Nah, kebetulan langsung nih. Ada si RX, YU ini untuk Foreign-nya ya. Ada si YU, ada si TP, yang paling banyak si RX. Jadi kemarin dia jualan di atas, sekarang juga akumulasi di atas. Biasanya berdasarkan hukum kebiasaan, biasanya dia suka di up karena dia sudah jualan di atas, dia ngambil lagi di atas untuk memahap harga ke atas. Contohnya waktu di sini teman, dia mereka buangan ya, ternyata dia up lagi. Lihat dia up lagi ya, dia up lagi, dia buangan lagi, nanti di up lagi. Seperti itulah teman-teman yang bagus. Cuman ada cumannya nih. Ini kan target udah selesai ya pengawalan ya. Pengawalan sudah kita hapus aja ya biar nggak terlalu banyak ini. Nah, ini teman-teman sudah ada gap ya di 93-nya. Bila mana dia turun lagi menyentuh gapnya, berarti dia lagi menyelesaikan PR. Dengan syarat si bandar lokal ataupun si Foreign akumulasi di area-area 95-nya. Tetapi apabila jebol dan dia tidak akumulasi, dia harus turun ke bawah. Terpaksa harus sampai ke 81 ke 76, artinya harus dia putar balik agak dalam gitu ya. Cuman yang punya barang di bawah, biarkan saja, ini masih jangka panjangnya masih murah ya. Terus ke harga jangka pendek juga tidak sampai-sampai gitu kan, artinya masih terus bergerak gitu ya. Soalnya dari 10 tahunan ini murah banget, 10 tahunan. Jarak 10 tahunan itu lagi menuju ke atas ini teman-teman ya. Jadi kesempatan ke atasnya ada ya. Jadi kalau lagi naik begini biarin aja teman-teman, kecuali dia sudah tembus 94 ke sini, udah tembus, udah hati-hati tuh dia mau downtrend ya. Terus tanda-tanda ke atasnya bagaimana? Tanda-tanda ke atasnya belum ada tanda-tanda ke atas ya. Gedein dulu deh. Kita gedein dulu. Ya, belum ada tanda-tanda ke-nya. Ini 134, ini 132. Oh, ini ada nih teman-teman ya. Di 132-nya ada tanda-tanda muka atas, ini ada si kepala merah tapi kecil ya. Tapi itu terkonfirmasi juga.
tapi di sini kepala kembar, jadi antara si kepala merah sama si kepala kembar. Jadi kalau dia turun sedikit dah, tidak melebihi area sinilah, mungkin dia akan ke atas ya. Tapi dari pungutan sih udah mulai ada ya, pungutan daripada bandar porennya sudah mulai ada, artinya dia mau ke atas, sip gitu ya. Terus untuk bandar lokalnya siapa yang mungut? Coba lihat di sini ada pungutan kan? Ada pungutan untuk tanggal 1 dia. Tanggal 1 ada pungutan. Ada si SQ, ada si LG sama si YU. Bagus teman-teman ya, untuk ngambil yang pengambilannya bagus. Artinya ini dibuang di atas tapi diambil di atas. Ini kecenderungan ke atasnya ada. Cuman hati-hati mungkin area 94-nya, karena kalau 94 jatuhnya ke 94 tidak ada pungutan, artinya mau ke bawah. Kecenderungan ke atasnya ada. Dia malahan bisa untuk satu tahunan ya. Untuk 1 tahunan itu bisa melebihi 133-nya. Kita lihat di sini. Nah, bisa melebihi ke angka 155-nya. Malahan saya menargetkan ke angka 15 benar, 156 ya. Di situ ada tanda-tanda kenaikan. Coba periksa ada si kepala merah atau enggak, ada si gap ya. Ini 141-nya sudah mulai kesentuh sama shadow ya. Mudah-mudahan sih dia tersentuh sama body. Kalau 141-nya tersentuh sama shadow, saya belum kesentuh. Cuman kesentuh doang gitu, di toel doang. Tapi kalau udah ke body, itu target udah tercapai ya. Saya selalu menargetkan body bukan sentuhan. Oke? Seperti itu ya untuk LPKR ya teman-teman. Lagi ada pungutan di area atas dan sudah jualan, poren dan bandar lokal sudah jualan tapi ada pungutan, artinya mau kenaikan juga ada kemungkinan kenaikan ke 156-nya. Lanjut, ada LPCK Lipo Cikarang. LPCK. Nah, ini kita lihat dulu LPCK posisinya. LPCK untuk 1 tahunan dulu deh. Untuk 1 tahunan kemarin sudah mencapai harga tertinggi, sekarang lagi diturunkan, sekarang lagi agak mahal teman-teman ya untuk jangka pendeknya. Nah, untuk jangka 3 tahunan sekarang lagi posisi murah teman-teman, bisa mencapai ke 1000-nya. Dia sudah mulai ke atas ya. Nah, tapi dia mau turunin lagi teman-teman, lagi turun lagi ya. Nah, ini untuk LPKR, cuman hati-hati aja. Kita akan melihat di sini teman-teman, di sini seekor merah. Apabila seekor merahnya tertembus, artinya dia mau ke bawah atau enggak menembus MA 200-nya. Kalau salah sekarang mungkin lagi dalam posisi koreksi dalam gitu ya. Tanda kenaikan ada di sini, ada si kepala merah ke 852-nya. Kita tunggu aja konfirmasi teman-teman. Sini si kepala merah sudah turun nih, artinya mau ke bawah. Ini juga sama teman-teman, ini adalah si kepala merah teman-teman, dia lebih menjorok. Kemarin kan penutupan di harga berapa nih, tanggal 31 kan di 772. Nah, dia open gap 799, artinya mau ke arah sini ya. Artinya mau ke arah sini, maka tunggu aja putar baliknya yang mudah-mudahan bisa ditahan ya di area 723. Nah, kalau di 723 mudah-mudahan di angka sini ditahan ya. Tapi kalau dia jeblos, biarin saja, mudah-mudahan di tangga di 672 ditahan. 672 jeblos, fix dia mau ke bawah ya, dia mau downtrend kembali untuk memenuhi jemputannya. Banyak jemputannya teman-teman nih. Di sini ada gap ya. Ini aja gap, ada jemputan mereka. Nah, untuk posisinya sekarang bagaimana? Posisi untuk porennya sekarang lagi ngambil. Nah, ini mudah-mudahan ada pantulan ya teman-teman. Soalnya poren sudah mulai ngambil nih. Udah mulai nahan artinya. Poren ngambil tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 siapa yang ngambil? CC bagus teman-teman ya. 1,7 ribu atau 126 juta. Terus di bandar lokal juga ini cenderung ada pengambilan juga. Jadi ada pengambilan cuma tipis kalau bandar lokal ya. Ada CYP, AZ, GR. Mungkin CYP di bagian dalamnya ada bandarnya teman-teman, karena YP itu terkenal dengan retail, cuman di dalamnya ada bandar lokal. Nah, untuk bandar lokal ternyata dia ngambil sudah lama teman-teman, ngambil lama gitu ya. Nah, kemarin ada pembuangan, wajar lah kalau ada pembuangan, wajar, dia juga butuh duit. Nanti setelah butuh duit baru ada pengambilan lagi kan. Makanya mudah-mudahan ditahan di 720 berapa nih? 724-nya mudah-mudahan ditahan di situ ya. Poren juga sudah mulai ngambil lagi semenjak dia ngebuang, kemarin ngambil lagi. Mudah-mudahan dengan pengambilan poren ada sama pengambilan bandar lokal ini bisa di up ke atas ya. Target 802 sama 854. Cuman untuk jangka panjangnya agak lumayan teman-teman, bisa naik ke angka 1000-an ya. Cuma untuk jangka pendeknya hati-hati aja, ini dalam posisi mahal teman-teman jangka pendeknya ya. Jadi untuk disimpan agak lama, maksud saya teman-teman, ya mungkin bisa mencapai ke harga 1000-an. Apalagi untuk 10 tahunan teman-teman yang dalam posisi murah banget, bisa mencapai ke 7.500. Tapi kita harus lihat
yang namanya harga wajar untuk saat ini. Karena kecenderungan harga wajar itu suka menentukan juga kita lebih percaya diri untuk menentukan harga yang kita beli, apakah di bawah ataupun di atas ya. Itu akan menambah kepercayaan diri kita dalam dalam menentukan harga beli kita gitu ya. Jangan sampai kita beli kemahalan. Kalau kemurahan sih oke gitu, tapi kalau kemahalan bagaimana gitu. Kalau murah tapi masih turun, berarti ya biarin aja. Saya beli di harga murah kok gitu ya. Pasti dia kesini lagi kok. Nah, seperti teman-teman, bedanya kita udah percaya diri dengan adanya harga wajar dengan tidak. Kalau tidak mengetahui harga wajarnya, kita cenderung diraba-raba, ini berapa sih harga yang sebenarnya gitu kan. Tapi kalau tahu harga wajarnya, oke, nggak apa-apa, saya juga nyangkut 10%, 15%, toh tanda juga akan kesini, saya juga beli di harga murah kok. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk LPCK seperti itu teman-teman ya. Lanjut, kita ada kepig. Kepig hanya menanyakan saja, tidak ada keterangan apapun. Kepig udah banyak garisnya teman-teman, lagi sideways dan sekarang ada pengambilan dari bandar lokal dan foreign ya. Jadi cenderung dia ngambil, berarti ini kepig itu sideways atas teman-teman ya. Sideways atas dia. Jadi jualan di atas, sideways di atas, dan pengambilan di atas. Ini milik MNC ya. MNC saya suka bilang MNC itu ya banyak ada bandarnya teman-teman lah untuk MNC ya. Kepig 10 tahunan, dikit lagi, cuma hati-hati teman-teman ini ya. Cuma 267 harga tertingginya dan belum kembali tercapai di 241-nya, artinya harus hati-hati ya. Jadi kemarin itu waktu di sini nih, ini harga tertingginya teman-teman ya. Di 24 berapa ya? 238 ya. Nih, harga tertingginya di sini teman-teman nih. Untuk 10 tahunan ya. 11 tahunan kagak ada di sini nih. Jadi untuk 5 tahunan dalam posisi dia sebenarnya sedikit mahal. Sedikit mahal, ini harga sekarang sedikit mahal teman-teman. Harga sekarang sedikit mahal. Jadi lebih baik kalau kepig, lebih baik ambil di bawah. Ambil di bawah teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman ngambil di bawah karena cenderung downtrend. Lihat. Ketika dia sudah mencapai 199 didowntrendkan ya, didowntrendkan di bawah mencapai ke harga 50, malah di FCA kan ini. FCA ini. FCA. Bukan 50 ya, pas 50 ya. FCA di sini nih. Ini karena bandel, karena FCA lah. Nah, ini sempat di harga 50 teman-teman, harga 50 ya. Harga 50, lebih baik kamu teman ya tahu sendiri ya kalau ada emiten ini MNC ya. Di 50-nya panjang, teman-teman lihat 50-nya panjang. Nah, makanya kalau teman-teman nanti nyangkut di atas, sanggup nggak nunggu? Sanggup nggak nunggu teman-teman? Nih, kita lihat deh 3 tahunan. Teman-teman harus nunggu berapa tahun? Harga gocap. Ya, harga gocapnya berapa ya? 54. Nih. Harga gocap pernah menyentuh kalau harga gocapnya sedikit sih teman-teman ya. Cuman di angkat-angkatnya nih. Harga gocap di sini doang teman-teman. Cuman teman-teman sanggup nggak nunggu ya. Nih, cuman dari sini doang kalau harga gocapnya dari 31 Mei sampai 28 Juni ya. Harga gocap situ cuma beberapa bulan aja. Cuman nanti teman-teman ke depannya ketika nyangkut di atas sanggup nggak nunggu cuman tek tok gitu doang. 616263 616263 616263 sanggup nggak? Sampai berapa tahun teman, coba lihat, perhatikan teman-teman, lihat, perhatikan sampai berapa tahun dia. Nih teman-teman, datar terus ya, lihat datar terus, artinya tidak paling TikTok kan 88, 89, 90 diturunin lagi. Nanti kalau teman-teman punya harga di atas, gimana teman-teman sanggup nggak ketika dikebawahin lagi? Soalnya kecenderungannya seperti itu. Lihat kecenderungannya, kita lihat 10 tahunan teman-teman ya. Nih, ketika dia sudah mencapai harga puncaknya diturunin sampai bawah, puncaknya turunin sampai bawah. Ada kenaikan sedikit, cuman kecenderungan dia itu disungsepin gitu, sungsep sampai ke bawah-bawahnya, sampai ke akar-akarnya gitu ya. Nah, teman-teman sanggup nggak ketika melihat seperti itu gitu ya. Mungkin ada kalau ada kenaikan 103 ke 137 gitu kan. Nanti ada puncak tertingginya beberapa bulan sekali atau beberapa tahun sekali ada gitu. Cuman untuk saat ini lebih baik untuk ke FIG, lebih baik teman-teman cari di bawah, harga bawah. Kalau udah di bawah udah simpan, suatu saat dia akan ke atas ya. Itu saran saya untuk untuk ke big ya.
karena bandarnya seperti itu teman, pinginnya seperti itu. Lihat untuk 1 tahunan aja dia cenderung nganggurnya itu lama teman-teman, dari bulan apa nih, bulan November 2023 sampai nganggurnya bulan Juni tahun 2024. Teman-teman sanggup nggak bertahan seperti itu? Kalau contohnya nyangkut di atas, dianggurin. Karena kan kalau bandar seperti itu teman-teman, ya biarin aja. Maka dengan katot dengan sendirinya terus saja pungut gitu ya. Nih ketika dia ada di sideway-nya dia dipungutin ya. Ya, lihat dipungutin tuh ya. Pungutin tapi nggak dinaik-naikin. Nah, nih lihat di sini dipungutin terus, dia dipungutin nih, pungut tuh ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, saya pikir sih lebih baik teman-teman nanti lebih baik tunggu di bawah aja ya. Bisa dikasih kok 91 atau enggak ya ke angka-angka untuk 1 tahunan ya. Mungkin ke angka sini aja lah, jangan jauh-jauh ke 59 gitu ya. Nah, tunggu aja 1 tahunan, mungkin dia di up lagi. Nah, seperti itu teman-temannya untuk kepik gitu ya. Jadi hati-hati aja, walaupun saya menargetkan ke angka 235, apakah 235 ini kesentuh untuk istilahnya tahun ini atau buat target berikutnya gitu kan. Penurunannya sudah mulai terlihat, banyak banget penurunannya teman-teman ya. Seperti teman-teman ya, mudah-mudahan membantu teman-teman. Usahakan yang suka saya bilang, beli di bawah, jual di atas. Jadi kecuali kalau sudah punya yang di bawah ya tinggal teman-teman perhatikan aja terus ya. Ini soalnya si kepala merah sudah ada, ini juga si gap juga sudah ada. Apakah ini akan target selanjutnya untuk habis penurunan ya atau sekarang gitu. Dari pungutan sih udah ada teman-teman ya. Baik bandar lokal ataupun foreign mereka sudah mungut ya. Mudah-mudahan sih diangkat ke atas. Ini udah sideway atas, terus dua diambil juga diakumulasi di atas. Mudah-mudahan bisa ke atas ya. Cuman untuk yang baru ngambil yang lebih baik urungkan niat, lebih baik ngambil di bawah aja. Selanjutnya ada ISEA. ISEA teman-teman banyak yang nyangkut di sini teman-teman. Broker XL sangat banyak yang nyangkut ya. Nih udah saya tebelin ini harga apa namanya? Harga IPO-nya 246. Nah, teman-teman perhatikan yang suka saya bilang si ekor hijau. Kita gilirin dikit deh nih. Ekor hijau sudah tertembus lagi dan dia menemukan ekor hijau baru. Nah, ini teman-teman kalau mau swing ya tunggu aja MA10-nya udah mulai di bawah candle. Terus usahakan dia lewat dari 73-nya. Kenapa 73 harus lewati? Karena ini adalah seperti halnya di sini teman-teman, dia terlewati semua, lihat nih. Si ekor hijau terlewati, ini juga terlewati. Makanya kalau besok dia turun ke bawah sama candle merah dan pas 73 dia berhenti di candle merah 73, tidak ada lagi transaksi, besoknya angkat lagi di 73 dari bawah, kemungkinan itu bagus teman-teman ya. Kemungkinan itu bagus. Kecuali dia membuat candle hijau seperti inilah, candle bullish lagi. Ini candle bullish tapi yang tidak bullish teman-teman ya. Orang lain bilangnya candle bullish, beberapa candle bullish tapi tidak bullish. Tapi ada beberapa juga yang bilangnya candle bullish tapi ada yang bullish, ada yang enggak gitu. Untuk sekarang ini ya di ISEA tidak bullish gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, namanya juga kita lagi berusaha. Target saya di tanggal 31 bulan 8 belum tercapai juga di 181-nya. Nah, ini untuk target kenaikan sudah terlihat jelas di 95 sama di 112. Ini bukan target, ini hanya kenaikan aja ya. Tanda-tanda kenaikan sudah ada. Jadi teman-teman jangan khawatir, ISEA itu walaupun di bawah ke bawah tapi akan diangkat ke atas. Apa berdasarnya? Berdasarkan keyakinan aja. Enggak teman-teman, kalau saham-saham IPO kalau terjunin ke bawah nih ya, coba perhatikan, ada saham IPO yang dari tahun 2023 dijeblosin ke harga 50 dan disideway-kan lama, tiba-tiba tahun ini up. Coba perhatikan teman-teman, punya koleksi enggak saham-saham IPO? Nih coba tos, jangan itu aja, jangan yang apa namanya, jangan yang lama-lama lah, yang terbaru aja, tos. Tos ini lihat dia dijeblos, ini tahun 2000 berapa ya, ini 2024 ya, Januari ya Februari tahun 2024. Lihat harganya kan IPO-nya 125, lihat dijebloskan ke bawah. Coba endingnya dia tuh ya, sekarang udah 135. Artinya saham IPO itu masih dalam kondisi mirip milik bandar teman-teman. Jadi apalagi si CP yang suka saya bilang, CP itu Y-nya kan si CP ini.
si S-nya CP ini, Y-nya CP. Nah, si CP ini saya bilang suka apa? Spesialis bawahan. Artinya apa? Dia suka ngambil di bawah. Apalagi dia sekarang udah jualannya secara maksimal, dijual terus ya. Nah, ini untuk PD, MG, CP. CP juga masih jualan. Untuk XC, XL sudah mulai keluar lagi untuk tanggal satunya. Kita cek deh untuk 1-2 hari. XL, XC juga masih ada yang masuk. Jadi ini sebenarnya tinggal nunggu aja teman-teman kita cut loss, teman-teman. Kalau teman-teman kita cut loss, ya kemungkinan cepat di up-nya ya. Dan juga udah mulai 20 XC tuh ngambil lagi gitu kan. XC keluar, XC ngambil gitu kan. Kita periksa deh dari tanggal berapa nih? Sorry. Sebentar ya. Ini tanggal 8 Juli ya. Coba deh periksa tanggal 8 Juli. Ini Juli ya. Ya, Juli. Kita akan lihat domestiknya. XL masih menguasain 321 ya, teman-teman. Coba lihat dari tanggal 28 deh. 318. Sekarang tanggal 3 ya. Nah, tanggal 3 nih. Tanggal 1 ya. 318 perhatikan, 318 321. Artinya apa? Artinya dia ngambil ya. Ini 388. Teman kita ya. Jadi ini dikuasain masih sama bandar, bukan bandar, sama ini, sama apa namanya, sama retail. Kalau retail yang nguasain biasanya suka 365 nih, 365 untuk tanggal 28 ya. Nah, 365 sekarang tanggal 1. 365 388. Semakin bertambah ya otomatis ya, kalau bertambah ya biasanya kalau bertambah ya seperti itu. Jadi si apa namanya, si bandar juga bingung kali ini, dibawa ke bawah malahan nambah ya, untunglah mereka mah. Ya udah sih, beli punya saya, beli gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi berdasarkan broker summary, kenapa katanya XL tidak bisa up ke atas? Biasanya kalau XL atau XC ya, atau retail lah gitu ya, teman-teman kita, saya sendiri gitu ya. Kenapa kalau isi retail yang menguasai tidak bisa up ke atas? Karena retail itu hanya bisanya nyimpen jual di harga tinggi gitu kan, berdasarkan hukum dasarnya. Lalu kalau bandar, ini berdasarkan bandarmologi nih ya, bukan berdasarkan teori itu. Berdasarkan bandarmologi. Tapi kalau si bandar, dia beli di bawah, terus dia bisa memaaf harga. Nah, bedanya seperti itu. Jadi retail itu hanya bisa beli dan simpan. Nah, mungkin di atas ataupun di bawah gitu, beli dan simpan. Kalau mereka itu beli di bawah, langsung memaaf harga gitu ya. Jadi ada kemungkinan naik gitu. Beda dengan teman-teman kita beli, ya udah beli naik, tunggu aja gitu. Tunggu naiknya, kalau naik ya udah jual gitu kan. Makanya ini kayaknya si ISEA ini dalam posisinya ya lagi diinjak-injak gitu, biar si teman-teman kita pada cut loss. Cuman ya bukannya cut loss malah tambah muatan. Biarin aja, emang harus begitu. Biarin aja teman-teman. Nanti juga si bandar menemukan caranya untuk ke atas ya. Apakah kan ada juga yang bilang bahwa cara untuk cut loss retail itu dengan cara dinaikkan. Ya, dicari dinaikkan. Nanti ada pembandingan. Nah, biasanya di situ mulai pada cut loss. Nah, itu mungkin daripada turun lagi, lebih baik saya jual. Nah, mungkin si bandar harus nyiapin dana mungkin di harga agak tinggi dikit gitu ya. Mudah-mudahan rencana seperti itu, teman ya. Oke, mudah-mudahan membantu teman-teman untuk emiten-emiten teman-teman ya. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Selamat sore dan selamat beristirahat. Ciao.